Sebelum jadi ketua RT, bangun jiwanya. Sebelum jadi ketua RW, kuatkan imannya. Sebelum jadi lurah, bangun hatinya. Yang bersih, kuatkan imannya. Sebelum jadi camat, operasi dulu. Kayak Rasulullah, bersihkan hatinya, kuatkan niatnya. Sebelum jadi wali kota, operasi dulu. Sebelum jadi gubernur, operasi dulu. Sebelum jadi menteri, operasi dulu. Sebelum jadi anggota DPR, operasi dulu. Sebelum jadi presiden, operasi dulu. Sebelum jadi kiai, operasi dulu. Ini pelajaran Isra Mi'raj yang begitu indah. Kalau imannya kuat, insya Allah dalam perjalanan hidupnya selamat, tidak tergiur dengan suap menyuap, tidak tergiur dengan sogok menyogok, tidak tergiur dengan duit rakyat. Dia tahu itu haram, korupsi haram, sogok menyogok haram, suap menyuap haram, nipu orang haram, ngurangin timbangan haram, riba haram. Selamatlah dalam perjalanan hidupnya kalau hatinya pertama kali dibersihkan. Mau jadi kota RT, bersihkan hatinya. Mau jadi ustadz, bersihkan hatinya. Mau jadi kiai, bersihkan hatinya dulu. Ini pelajaran Isra Mi'raj yang sangat mahal. Dan kemudian oleh Allah diperlihatkan. Dalam perjalanan itu diperlihatkan. Ini yang kadang-kadang jarang dibaca oleh ustadz-ustadz itu. Padahal dengan ini sangat bermanfaat. Begitu naik Buraq keluar kota Mekah, pertama kali dicegat oleh Efrit. Muhammad, stop, lihat ke sini. Siapa itu? Jibril. Alhamdulillah kau tidak noleh. Itu iblis Rasulullah. Kalau seandainya kau noleh, umatmu akan tergoda oleh setan. Roh tidak noleh pun di Cenere masih ada yang tergoda oleh setan. Seandainya Rasulullah noleh ketika itu, barangkali orang Cenere sudah jadi setan semua. Ini kan pelajaran tuh. Ini pelajaran indah untuk didikan suri teladan. Seorang wali min auliyaillah bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa setan-setan di akhir zaman kok tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia? Berbeda dengan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, banyak setan-setan yang berupa manusia untuk menggoda manusia. Mengapa di akhir tahun kok tidak? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, setan-setan di akhir zaman tidak perlu lagi berupa manusia karena manusianya sudah melebihi setan, khususnya perempuan. Perempuan bukan ibu. Tersinggung? Ibu baik-baik kok. Coba kadang-kadang perempuan sekarang berpakaian hampir-hampir telanjang, sudah nggak punya malu. Apalagi kalau lihat perempuan main volleyball di tepi pantai itu, ya Allah, asalnya mau nonton nggak jadi saya. Takut kiai kok melotot matanya. Berpakaian celana paling dalam, main volley. Kata iblis, untuk apa saya berubah manusia? Manusianya sudah melebihi iblis. Bapak jalan dari Tanjung Priok menuju Jatinegara, lewat jalan bawah, jalan-jalan atas. Di situ ada orang jual bunga di Rawamangun itu. Asal lebih jam 10 ada mobil lewat, mesti ada perempuan di tengah jalan. Om. Ini pengalaman, Bu. Suatu ketika saya ngantuk, supir saya ngerem. Ada apa? Di depan mata saya itu perempuan hampir telanjang, terbuka auratnya. Om. Saya berpikir,
betul kata Ibrahim bin Adham, untuk apa setan berupa manusia? Manusianya sudah melebihi. Ini yang kita hadapi sekarang. Isra Mi'raj itu sebagai pelajaran, uswatun hasanah ya. Ceritakan ini bahwa Rasulullah digoda pertama kali oleh iblis. Ini akan dihadapi oleh umatnya, bahwa kita akan melawan setan, tapi dengan iman yang kuat, dengan ketabahan yang kokoh, tidak akan tergoda. Dicontohkan ketika Isra Mi'raj itu, Rasulullah berangkat lagi, dipanggil, Muhammad stop. Siapa itu? Jibril. Itu orang Nasrani. Rasulullah, seandainya kau noleh, umatmu akan jadi Kristen. Saya berani, ada kitabnya kok. Polisi mau nyalakan saya bawa kitabnya. Larang dulu kitab ini. Saya baca, namanya kitab Dardir, yang menceritakan khusus Isra Mi'raj. Tidak ada lain ceritanya itu. Satu kitab itu. Hadis itu diceritakan. Dan itu ternyata benar. Maka ketika saya ketemu dengan Pak Jokowi, saya katakan, dalam rangka toleransi agama, tolong bikin undang-undang. Jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah memeluk agama tertentu. Umum. Jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini yang bikin kacau. Orang Islam ingin mengislamkan orang Kristen, orang Kristen ingin mengkristenkan orang Islam. Kalau caranya dengan cara terbuka kayak Sukron Makmun pidato malam ini, nggak ada masalah. Mereka tertarik dengan pidatonya Kiai masuk Islam, persilahkan. Tapi kalau dengan cara-cara yang kayak memaksa, misalnya dengan SPP, misalnya dengan sembako, misalnya dengan obat-obatan, itu sangat menyinggung orang agama lain. Jaga toleransi. Toleransi itu artinya jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah memeluk agama. Bagaimana kira-kira Pak Dokter? Betul nggak kira-kira saya ini? Ini yang bikin kacau. Di Isra Mi'raj sudah ada ini. Bukan saya ngarang. Buka kitabnya. Jelas. Berangkat lagi. Muhammad stop. Siapa itu? Jibril. Itu Yahudi Rasulullah. Seandainya kau noleh, umatmu jadi Yahudi. Rasulullah tidak noleh pun masih banyak yang menjadi agen-agen Yahudi. Saya tahu program daripada orang-orang barat, khususnya orang-orang orientalis, itu programnya apa? Pertama, warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Bikin kacau pikiran umat Islam itu. Karena setelah terjadi perang salib yang berjalan selama 200 tahun, saudara bisa membayangkan, Bu, bagaimana perang 200 tahun, Bu? Itu terjadi perang 200 tahun itu, yang berakhir dengan kekalahan mereka oleh Raja Prancis. Semua kekuatan Eropa disatukan untuk menghadapi tentara Islam ini. Ternyata mereka hancur. Kemudian mereka berpikir, sekarang cara melawan Islam jangan mengandalkan dengan senjata, tapi sekarang kita perang pikiran. Bagaimana sekarang kacau umat Islam ini? Bagaimana caranya supaya umat Islam ragu-ragu terhadap ajaran Islamnya? Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin. Jangan sampai umat Islam bersatu, baik secara nasional maupun secara internasional. Dan ini berhasil. Mereka kalau bisa murtadkan umat Islam, kalau tidak bisa dimurtadkan, minimal jauhkan umat Islam dari ajaran Islamnya. Biar orang Islam mengaku Islam tapi tidak menjalankan ajaran Islamnya, itu minimal. Bagaimana pelaksanaannya? Saya baca dalam buku mereka, kata mereka
ayat to'a syajarata ahadu adwahya. Hendaknya yang merobohkan kayu harus kayu. Yang merobohkan kayu harus kayu. Bapak mau motong kayu besar, beli kampak dari toko, kampaknya dorong-dorong, 1 tahun tidak akan roboh kayu itu. Baru kayu itu roboh kalau kayu itu kasih pegangan kayu. Yang dipegang oleh bapak bukan apa? Bukan kampaknya, kayunya yang dipegang. Pukulkan ke kayu, robohnya kayu karena kayu. Hancurkan ulama. Tidak bisa menghancurkan ulama kecuali kiai. Hancurkan Islam. Tidak bisa menghancurkan kecuali orang Islam. Ini filsafat mereka. Karena kalau mereka yang menghancurkan tentu dilawan. Ini saya baca bukunya ada. Robohkan kayu dengan kayu. Hancurkan kiai dengan kiai. Hancurkan Islam dengan orang Islam. Tidak sadar kalau dia menjadi agen Yahudi. Karena seolah-olah kayak benar. Banyak yang dilemparkan itu oleh mereka ke dunia Islam supaya orang Islam ragu-ragu. Jilbab itu bukan ajaran Islam, budaya Arab. Sudah bingung. Yang pakai jilbab mau lepas. Masih banyak lagi yang mereka antar umat Islam itu sebenarnya menyembah batu. Ka'bah itu apa? Batu. Semuanya arahnya ke batu. Padahal tidak menyembah batu kita ini. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Hanya arahnya saja. Mengapa arahnya harus sama? Karena sholatnya berjamaah. Kalau arahnya nggak sama gimana kira-kira jamaahnya? Hanya arah saja, bukan menyembah batu. Ini disebarkan semua ke dunia Islam agar umat Islam bingung, ragu-ragu, kacau pikirannya. Ini kerjaan si Yahudi ini. Isra Mi'raj menjelaskan, Masya Allah, Masya Allah. Maka baca Isra Mi'raj itu tiap tahun. Kitab ini baca, nggak usah pidato ngalor ngidul. Fokus. Saya ini hari ini fokus kepada Isra Mi'raj. Tadi cuma mukaddimah aja tadi itu. Tapi penting mukaddimah itu. Berhasil atau tidaknya ya besok pagi. Tunggu Jumat besok. Kalau masih ada duit 2000-an, gagal saya. Kalau besok Pak Kiai, begitu dibuka Pak Kiai, cuman dapat 1, saya 2000-an. Wah, itu berarti berhasil saya gitu aja. Jadi berhasilnya nunggu besok pidato saya ini. Nggak lama, tinggal 1 malam nanti malam. Nah, ini semuanya di Isra Mi'raj terjadi. Setelah itu Rasulullah dicegat oleh seorang wanita cantik berpakaian emas berlian. Muhammad, stop Muhammad. Saudara noleh nggak kira-kira ya? Jujur aja lah. Surah Al-Ma'mun noleh nggak kira-kira ya? Noleh, saya manusia. Ya cuman kalau sekarang Bu sudah lumayan lah, sudah 8 apa? Maka saya bilang dulu santri saya Bu nggak boleh jabatan tangan dengan saya itu. Ketika saya masih umur 70 ke bawah, 80 ke bawah. Tapi sekarang selesai umur 85 Bu, sudahlah mau jabat tangan saya kasih, saya obral tangan saya ini. Sudah aman. Siapa perempuan yang cantik itu? Jibril. Itu gambaran dunia Rasulullah. Seandainya engkau noleh Rasulullah, umatmu dicenere menjadi umat yang mata duitan. Alhamdulillah Rasulullah tidak noleh. Tidak noleh pun masih ada yang mata duitan. Ini indah Isra Mi'raj. Setelah ini Rasulullah diperlihatkan oleh Allah film sinetron. Dalam perjalanannya Rasulullah melihat film sinetron. Ada suatu kaum panen, batu panen tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah.
yang banyak mengeluarkan infak, sedekah, zakat, dan yang berjuang di jalan Allah. Itulah gambarannya. Bukan orang yang medit, bukan orang yang koret, bukan orang yang kikir. Digambarkan oleh Rasulullah. Melihat lagi suatu kaum dalam perjalanan makan daging mentah, makan daging busuk, pada di sampingnya ada daging yang bagus. Siapa itu Jibril? Itu umatmu ya Rasulullah. Laki-laki sudah punya istri yang sah di rumah, istri yang halal. Si laki-laki tadi masih main dengan wanita-wanita di warung-warung dan di hotel-hotel. Itulah gambarannya. Itulah umatmu Rasulullah, perempuan yang sudah punya suami yang sah. Begitu suami pergi, dia selingkuh dengan laki-laki lain. Mendagang, makan daging mentah, daging busuk. Itulah sekarang yang sesuai dengan pendapat kedokteran. Ketika penyakit AIDS diketahui oleh dokter pada tahun 1976, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumpulkan semua dokter sedunia di bawah WHO, World Health Organization. Semua dokter tidak ada perbedaan pendapat bahwa penyakit ini sumbernya satu, ganti-ganti pasangan. Halus. Bagi saya, penyakit itu sumbernya perzinaan, pelacuran. Inilah yang menjadi penyakit. Dan terbukti sarangnya penyakit itu di mana banyak perzinahan dan pelacuran. Isra Mi'raj sudah menggambarkan itu. Subhanallah, indah Isra Mi'raj untuk uswatun hasanahnya. Itulah perumpamaannya. Rasul lewat, ada orang ngangkat kayu, Pak. Sudah tidak kuat ngangkat kayu, ditambah diturunin, ditambah lagi, diangkat lagi. Tidak kuat diturunin, ditambah lagi, angkat lagi. Tidak kuat, diturunin lagi, ditambah lagi, angkat lagi. Kok aneh itu Jibril? Siapa itu? Itu umatmu Rasulullah yang dikasih amanat oleh rakyat. Sebenarnya dia tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan itu, tapi tidak mau turun dari jabatannya. Subhanallah, kok itu ada? Saya kagum. Ya Allah, kok ada ini ya? Orang yang dikasih amanat, dia tidak mampu menjalankan amanatnya, tapi tidak mau berhenti. Ditambah lagi, angkat lagi, tambah lagi, angkat lagi, tidak kuat, tambah lagi, angkat lagi, tidak kuat, tambah lagi, angkat lagi. Subhanallah. Lewat lagi. Wah, serem ini malam ini. Ya karena mobil itu kadang-kadang saya heran juga. Kok Isra Mi'raj pidatonya ngalor itu? Padahal kalau difokuskan ini enggak habis sampai jam 3 nanti. Kalau saya baca semua sampai selesai, Bu, jam 3, Bu. Siap enggak? Siap, pura-pura ya. Siap. Di depan saya. Nah, setelah itu berjalan lagi. Setelah melihat itu, melihat orang Rasulullah, lidahnya panjang. Begitu panjang, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi, panjang lagi, gunting lagi. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah yang selalu berpidato tapi tidak pernah mengerjakan pidatonya itu. Subhanallah, saya tersinggung. Untung saya baca. Maka jadi kiai jangan kayak calo bis di terminal. Kalau calo bis di terminal Pak Dokter bagus,
Orang masuk terminal supaya tidak sesat, tunjukin Serang, Cirebon. Itu calo. Calo itu gimana? Orang disuruh Cirebon, 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 duduk di bis Cirebon, berangkat dia. Calonya di mana? Ke Cirebon enggak? Ke Cirebon enggak? Serang, 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 Serang. Orang sudah berangkat ke Serang. Caloknya di mana? Ini namanya kiai calok terminal ini. Jujur, jujur, jujur. Orang disuruh jujur. Kiai mah pembohong. Maka setiap kiai harus berpikir, apa yang kau katakan sudahkah kau kerjakan? Kau nyuruh sholat, apa kau sudah kerjakan sholat? Kau nyuruh puasa, apakah kau sudah puasa? Kalau tidak, di Isra Mi'raj dikasih gambaran, lidahnya panjang, gunting lagi, panjang lagi, gunting lagi, panjang lagi. Indah ini pelajaran ini. Bagaimanapun indah pelajaran ini untuk dijadikan uswatun hasanatun oleh kita semuanya ini. Rasulullah mencium bau wangi. Bau apa ini Jibril kok wangi? Oh, ini baunya tukang sisirnya Fir'aun. Ketika nyisir anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Ketika jatuh dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya oleh anaknya Fir'aun, apakah ada Tuhan selain ayah saya? Iya, ada yang menghidupkan dan mematikan. Dilaporkan sama Fir'aun, dihukum mati sekeluarga, digoreng oleh Fir'aun. Dicium baunya Rasulullah berbau wangi. Subhanallah. Ini semuanya contoh banyak sekali. Orang yang berenang di darah campur batu. Siapa itu Jibril? Itu umatmu Rasulullah yang jadi lintah darat, rentenir. Itulah kaum rentenir itu. Subhanallah, dikasih gambaran semua sampan semua. Wah, sudah hampir 2 jam saya ini. Nah, sudahlah. Ya, saya masih banyak, besok masih ngajar subuh saya itu. Ya mohon maaf kepada Kiai Murni itu ya, bukan sulit, saya itu enggak sulit. Kalau mesannya jauh-jauh, ada orang yang mesan itu 1 tahun kepada saya itu. Agustus yang akan datang itu sudah ada di catatan saya. Ngundangnya ketika Agustus kemarin. Supaya rutin tiap Agustus tanggal sekian paling ngaji di tempat kita. Nah, ada jadi ya karena yang saya layani Bu, ya dari Sabang sampai Merauke saya pidato ini, plus Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, kadang-kadang Singapura sampai sekarang. Jadi bukan tidak bisa. Ya kan saya melayani kemana-mana, ya harus kita ikutin. Sudah sampai Baitul Maqdis, Mi'raj ke atas. Di Baitul Maqdis Rasulullah jadi imam sholat daripada para nabi semuanya. Naik ke atas, Jibril masih ikut. Ketemu dengan Nabi Adam, tiap ketemu mesti ditanya siapa? Saya Jibril bersama Muhammad. Masuk terus sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat satu pemandangan yang indah, yang tidak bisa digambar, yang kayak penting indah. Ketika Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, segala ucapan selamat, segala keberkahan dan segala kebaikan miliknya Allah. Dalam sujudnya Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai nabi dan rahmat dan segala keberkahannya. Begitu Rasulullah mendapatkan ucapan selamat dari Allah,
Rasulullah jawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, jangan hanya saya saja yang mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, tapi berikanlah kesejahteraan itu juga kepada hamba-Mu yang soleh. Seorang pemimpin ketika mendapat rezeki ingat kepada rakyatnya, jangan sebaliknya. Rezeki rakyatnya yang diambil. Kalau jadi pemimpin itu, kalau pemimpin sukses, nggak usah dipuji. Memang kewajiban dia. Kalau Soekarno mau menjadi presiden, rakyat sejahtera, rakyat aman, nggak usah dipuji. Memang itu kewajiban saya, dikasih amanah. Ya berterima kasih boleh lah, tapi jangan terlalu disanjung-sanjung gitu loh. Nah, itu contohnya. Nah, disitulah Rasulullah mendapat perintah sholat yang asalnya 50 atas nasihat orang tua yang bernama Nabi Musa, akhirnya sampai 5. Itu oleh Nabi Musa masih suruh kembali lagi, tapi Rasulullah Nabi Musa cukuplah. Oleh-olehnya Isra Mi'raj itu adalah sholat. Lalu kita berpikir, semua perintah Allah ibadat tidak ada yang langsung dipanggil ya Allah. Perintah puasa cukup Allah turunkan ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah zakat cukup dengan firman-Nya wa atuz zakah. Perintah haji dengan firman-Nya tidak dipanggil walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi pemerintah tidak melaksanakan ayat Quran ini. Akhirnya antri. Berapa tahun antrinya? Untuk Jakarta? Hah? Berapa? 45? 25? Antri 25 tahun. Mengapa kok haji antri? Kan orang miskin ikut haji. Istilahnya dana talangan. Ini yang merusak ini bagi saya. Katakan sama orang miskin, jangan orang miskin lah kayak nggak enak. Katakan sama orang yang tidak mampu haji, hai orang-orang yang tidak mampu haji, jangan kau merasa Islamnya berkurang karena tidak haji. Hai orang-orang yang tidak mampu haji, jangan kau merasa Islamnya berkurang karena kau tidak zakat. Bagi orang yang tidak mampu, rukun Islamnya cukup 3. Syahadat, sholat, puasa. Zakat, haji bukan untuk orang yang tidak mampu. Seandainya pemerintah ini melaksanakan kayak di Quran, manistato'a ilaihi sabila, orang yang mampu bayar cash berangkat, yang tidak mampu gak usah berangkat, gak usah daftar. Ya nggak begini. Ini yang menjadikan antri ini, ya karena orang tidak mampu mendaftarkan haji, pinjam ke bank yang nanti kreditnya puluhan tahun. Subhanallah. Jelaskan Kiai, orang miskin atau orang yang tidak mampu tidak usah kau pinjam-pinjam ke bank, cukup kau sembahyang tahajud, sembahyang masih banyak ibadat yang lain, dan Islammu lengkap tanpa haji. Bagaimana kira-kira ini? Hah? Saudara umurnya 65 daftar haji, itu orang nggak pakai otak. Sudah tahu umurnya 70 daftar haji, antrinya 25 tahun. Mendingan daftar kuburan. Lah ini mestinya yang daftar haji itu bukan bapak, terlambat sudah.
bayi lahir daftar haji baru bener. Tapi bayi nggak punya kewajiban. Ini tanamkan sama masyarakat yang tidak mampu ini, supaya mereka tidak terlalu ambisi untuk haji. Jual rumah, jual sawah, tempat penghidupannya dijual. Pulang dari Mekah jual daun. Bukan begitu. Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah perintahkan yang mampu. Manis tato ilaihi sabila. Yang wajib haji orang yang mampu. Dalam pengertian mampu, mampu duitnya, mampu bekalnya, mampu perjalanannya. Yang tidak mampu tidak usah haji, lengkap Islamnya. Ini tanamkan kepada mereka supaya mereka tidak jual sawahnya. Sawahnya cuma 1 hektar cukup untuk hidup, dijual. Punya toko 1, anaknya, keluarganya hidupnya dari toko ini. Hanya tokonya dijual. Pergi haji sekeluarga 16 orang. Pulang dari haji mau apa? Didik mereka itu yang baik, bimbing rakyat itu yang baik. Bukan disuruh maksa-maksa haji supaya pinjem-pinjem ke bank. Maaf, saya bicara sebenarnya ini. Ngeri saya ini. Dan mestinya pemerintah sudah tahu 25 tahun antri. Stop pendaftaran itu. Berangkatkan dulu yang 25 antri ini. Betul kan? Betul nggak saya ini? Berangkatkan dulu yang 25 sudah antri 25 tahun. Kok pendaftaran masih jalan terus? Bisa antri 100 tahun nanti. Iya, jalan macet. Mengapa macet? Coba peraturannya. Setiap beli kendaraan bermotor, cash. Enggak macet insya Allah. Bagaimana enggak macet, Pak? Duit 300.000 bisa bawa motor baru. Duit 3 juta bisa bawa roda 4. Jadi haji macet, jalan macet. Ini saya bicara sebenarnya aja, ya pemerintah mau senang atau tidak senang, terserahlah. Bagi saya berangkatkan dulu pemerintah. Yang 25 antri ini stop pendaftaran. Tidak menyusahkan administrasinya. Setelah 25 berangkat, mulai pendaftaran haji lagi. Jangan lama-lama, 5 tahun, setiap 5 tahun, setiap 5 tahun. Berangkat 5 tahun, buka pendaftaran. Kata saya, ya kata pemerintah, masuk aja duit terus. Untuk jalan layang, untuk lapangan terbang. Nah, inilah saya sampaikan. Maka perintah sholat itu perintah mutlak. Dan sholat ini baik kepentingannya itu sama-sama. Ketika saudara baca Al-Fatihah khusyuk, separuh Al-Fatihah itu untuk Allah, separuh untuk kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Begitu Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, untuk dirinya sendiri. Rukuk, sujud untuk Allah. Duduk di antara sujud 100% untuk kita. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kepentingan saudara itu. Maka khusyuklah dalam sembahyang itu. Insya Allah kalau semuanya khusyuk, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya kira cukup sekian. Ya, ya saya sebenarnya pandang pidato itu juga kejebak juga saya. Kejebak dengan ketenangan ibu, dengan ketenangan bapak. Karena ibu tenang, tidak ada yang berdiri pergi. Lalu bapak tenang, saya ikut tenang pidatonya itu. Coba, ibu berdiri satu pergi, berdiri satu pergi, berdiri bapak satu pergi, berdiri pergi. Berhenti saya, daripada saya tinggal sendirian di masjid. Saudara semuanya anteng, ibu anteng. Biasanya ibu-ibu 1 jam sudah panas pantatnya itu. Ternyata 2 jam duduk dia itu. Saya kejebak antengnya saudara, saya ikut anteng juga. Ya, cuman karena ya ada sedikit bu, kaki saya ini tulangnya diganti. Jadi pentolan yang kayak undi-undi itu diambil, diganti dengan logam bikinan Jerman. Jadi saya gerak begini nih Pak Dokter, ini bukan tulang saya ini apa engselnya engsel logam sudah. Jadi tidak begitu enak, jauh dengan bikinan Allah. Ini dan agak membuang ke kiri. Saya kalau jalan itu tidak pakai tongkat, saya biasa jalan, cuman harus lurus jalan itu. Jangan lari-lari ke kiri ke kanan. Kalau siksak, nah keluar logamnya itu. Tapi nggak apa-apa, berjalannya juga nggak apa-apa, saya tidur nggak apa-apa, asal ya tapi ada kadang-kadang rasa sedikit itu ya namanya barang asing ada di dalam ya, tapi ya alhamdulillah, karena kata dokter waktu itu kalau ini dipakai Pak Kiai bisa saya ikat dengan kawat, tetapi Kiai nggak bisa jalan, harus pakai kursi roda. Tapi kalau saya ambil tulangnya, saya ganti, ditunjukkan kepada saya bulat, lalu ada kakinya itu 18 cm itu yang masuk. Ini dimasukkan ke mangkuk saya itu yang logam gini ini. Ya tapi alhamdulillah waktu itu saya jatuh, ya mungkin pembantu saya itu terlalu basah. Ketika ngepel itu saya kepleset yang dihantam ya sini. Langsung saya ke rumah sakit Pondok Indah, diperiksa, lalu harus diganti. Ya kalau itu perhitungan dokter sudah pas, ya persilakan kata saya. Ya, akhirnya diganti, alhamdulillah. Dokter waktu itu bilang 2 jam, 2 bulan. Pak Kiai nanti bisa turun, bisa jalan. Tapi alhamdulillah 1 bulan saya sudah bisa jalan. Tidak sampai 2 bulan. Nah, terus sampai sekarang ya sudah aman, sudah 1 tahun. Nah, tapi kadang-kadang ya ada rasa lah, namanya barang asing ada di dalam tubuh. Ya, apalagi namanya logam. Logamnya berat lagi. Nah itu ya oleh Allah ya tentu. Ya alhamdulillah lah untuk diuji sabar. Kalau saya sehat terus nanti jadi Fir'aun. Kalau tidak pernah sakit dari Raja Namrud. Raja Namrud tuh nggak pernah sakit, akhirnya ngaku Tuhan. Nah alhamdulillah ini yang ada gangguan. Terima kasih kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk masa depan umat Islam dalam perang peradaban. Saya ingatkan ini perang peradaban. Semua peradaban Barat tumplek, blek. Itu tumplek itu orang Jawa. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh yang terakhir diulang. Kalau orang Jawa bilang kemarin macet di Pondok Indah nggak apa-apa. Tapi orang Jawa bilang ya Allah kemarin di Pondok Indah macet, nah itu sudah matiin mesin itu. Sudah macet betul itu. Itu orang Jawa. Mesti diulang yang terakhir itu macet, tumplek, blek. Nah, peradaban Barat tumplek, blek. Kita hadapi kayak turis-turis di Bali, turis-turis dimanapun itu
dia membawa peradaban dia. Nanti anak-anak kita terpengaruh dengan peradaban dia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau imannya kuat, persilakan peradabanmu, peradaban saya. Saya tidak akan tergiur dengan peradabanmu. Saya punya peradaban Islam yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi. Lah inilah mudah-mudahan dalam perang peradaban kita tidak sampai dengan ikmah Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan kita mampu menghadapi peradaban ini. Dengan Isra Mi'raj itu mampu kita untuk mau berkorban supaya tidak jadi korban. Umat Islam banyak pengorbanannya. Kalau boleh saya katakan, kalau tidak karena kelapangan dada para ulama ketika itu, tokoh Islam, NKRI tidak ada. Saya baca sejarah, ketika Bung Karno membentuk 60 orang untuk mencari format negara, mereka gagal. Akhirnya Bung Karno membentuk 9 orang dari tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh-tokoh daripada pergerakan pada waktu itu, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, dari golongan Katolik, A.A. Maramis, Abi Kusno, Kahar Mudakir, termasuk Kiai Wahid Hashim, Agus Salim. 9 orang itu mendapatkan format setelah perdebatan berbulan-bulan, menimbulkan satu format yang indah. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Setelah kita menemukan format kesepakatan yang Bung Karno kasih itu agreement, gentleman agreement, Piagam Jakarta ini, maka Bung Karno tanggal 17 Agustus langsung memproklamirkan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Barangkali ini diantara kiai yang hafal Pancasila, yang hafal proklamasi itu. Barangkali. Tapi apa yang terjadi? Jam 10 pagi kita proklamasi, jam 3 sore di antara pasukan Jepang seorang kolonel menghadap kepada Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Sore jam 3. Sangat genting situasi ini. Karena kita baru memperoleh kemerdekaan, langsung akan pecah menjadi 2. Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Tanggal 18 Agustusnya Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini minus Kiai Wahid Hashim, dia pulang ke Jawa Timur tapi diganti dengan tokoh dari Sumatera. Terjadi perdebatan antara dicabut dan tidak. Kemudian karena sangat-sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dicabut, ada proklamasi di Indonesia Timur, pecah jadi 2. Akhirnya tokoh-tokoh Islam dengan lapang dada mencabut 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan saya bagi pemeluknya, dicabut, coret demi NKRI, demi NKRI dicabutnya itu. So kita tidak pecah, tapi gantinya Maha Esa. Jadi kalau 17 Agustus waktu itu negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Coret 7 kata ini
diganti negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Ini karena toleransi para tokoh Islam. Kalau tidak, NKRI tidak ada. Maka jangan main-main. Sejarah ini dibaca. Masa kalau menjadi pemimpin bangsa nggak tahu sejarahnya? Bahwa Islam ini sudah cukup pengorbanannya. Berkorban, berkorban, berkorban. Nah, ini yang selalu saya anjurkan. Kita semua yang ada ini, insya Allah tidak ikut berjasa dengan NKRI ini. Termasuk Syukuran Makmun. Semua yang ada depan saya ini pemakan jasa. Dari ketua RT sampai presidennya, termasuk Syukuran Makmun, pemakan jasa, bukan orang yang berjasa. Ini saya tegaskan ini, supaya sejarah ini kita ungkapkan. Pengorbanan kita cukup besar untuk NKRI ini. Di samping fisik, pengorbanan mental. Ini umat Islam, toleransinya sangat tinggi. Kalau ada sekarang bilang seolah-olah intoleransi, subhanallah, subhanallah, paling toleransi itu umat Islam dalam perjuangan ini, mengorbankan segala-galanya sampai yang sudah disepakati dengan tanda tangan lengkap masih dicabut karena NKRI. Maka saya katakan, kalau seandainya tokoh Islam waktu itu tidak mau mencabut 7 kata ini, maka NKRI tidak ada. Saya tegaskan, saya baca sejarahnya, karena saya bangsa Indonesia, saya baca sejarah ini. Maka untung saudara masih ada orang seperti saya. Barangkali paling tua saya di sini, Pak Doktor. Sebab umur saya sudah 83 tahun. Sudah mau masuk 84. Tapi kalau Islam diganggu, jangan membangunkan macan tidur. Umurnya Syukuran Makmun yang 83, ganggu Islam, insya Allah komputer saya akan berubah. Umur saya jadi 38. Dan saya buktikan, bukan ngomong, saya buktikan. Ini di perjuangan kita berkorban. Kita semuanya cuma pemakan jasa. Yang berjasa mereka di Taman Pahlawan itu, mereka gugur tidak menikmati jalan layang, tidak menikmati lampu listrik, tidak menikmati jalan tol. Mereka gugur di medan perang, berkorban. Merekalah yang berjasa. Kita semuanya pemakan jasa. Persilakan, saya tidak melarang saudara makan jasa, tetapi jangan hanya pandai makan jasa, pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa pada bangsanya, itulah manusia-manusia yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan Anda berjoget di atas kuburan para pahlawan ini, hidup dengan kemewahannya yang digaji oleh rakyat, tapi tidak peduli pada rakyatnya. Itu namanya kau hanya berjoget di atas kuburan orang lain. Mari kita ini sadari, berkorban. Orang sebelum kita sudah berkorban. Alhamdulillah, kita tidak jadi korban. Maka ini saya ajak berkorban. Alhamdulillah, kita hidup di negara Republik Indonesia, negara damai. Tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban harta agar umat Islam itu mandiri. Janganlah pemimpin-pemimpin Islam ke barat ke timur membawa proposal minta duit kepada orang lain. Syukur kalau yang dimintai orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau yang dimintai orang tidak beriman kepada Allah, apa yang akan terjadi? Kita
kita bisa dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Oleh sebab itu saya ajak berkorban. Mari umat Islam berkorban. Orang sebelum kita sudah berkorban, mari kita berkorban. Cukup dengan berkorban duit. Kalau ibu belanja tiap pagi, sisanya masukkan kotak. Seminggu lihat Jumat pagi, minimal kalau ada duit 35.000, 20.000 titipkan suaminya, masukkan tromol masjid untuk nanti ibu di kuburan. Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang berbuat untuk nanti setelah mati. Apalagi ibu-ibu. Mari, mumpung kita masih hidup, sisain uang belanjanya. 20.000 masing-masing, 30.000 untuk majelis taklim. Insya Allah masjid hidup. Maaf bapak-bapak kalau saya agak kasar. Kalau bapak-bapak tromol masjid diedarkan, kemudian bapak bukan duit 2.000 dimasukkan, jangan merasa beramal. Bapak sedang menghina agamanya sendiri. Bapak tidak menghargai agamanya. Mau masuk surga dengan duit 2.000, pakai otak, bukan marah, ngasih tahu. Loh, betul Pak, coba pakai pikiran. Masa mau masuk surga ngambil duit 2.000? Bukan beramal, tidak menghargai agamanya. Kalau boleh saya katakan, menghina agamanya. Tromol masjid-masjid yang kayak begini indahnya, listriknya perlu biaya, pakai AC lagi, perlu air di galangannya. Jemaahnya 2.000. Masya Allah, betul-betul tidak pakai pikiran itu orang. Maaf kalau saya kasar Pak Dokter, tapi tujuan saya untuk memantapkan. Jangan lihat kasarnya, mantapnya itu perkataan saya itu. Lah iya, kalau umat Islam semua mau berkorban, yang jadi dokter praktek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat untuk dirinya, buka praktek Sabtu untuk Islam. Pegawai negeri gajinya 3 juta, 4 juta paling kecil, sisain tiap bulan 50.000 untuk agama saya. Alangkah indahnya kalau mau berkorban seperti ini. Sampai tukang batu pun yang bikin kerja di bangunan 150.000 satu hari dibayar, 1 minggu 900.000, sisakan 20.000 untuk Islam. Kalau semua berbuat semacam ini, Islam jaya dan Islam hidup mandiri, tidak menjadi pengemis-pengemis. Ada peribahasa bahasa Arab Pak, zaman jahiliyah, tapi saya pergunakan. Apa kata mereka? Jawi kalbakah yadbakah, laparkan anjingmu baru nurut sama kamu. Anjing kenyang tidak bakalan nurut. Jangan kita di umat Islam ini, termasuk ulamanya, jangan jadi anjing-anjing lapar di Indonesia ini. Kalau kau jadi anjing lapar, pasti nurut kepada siapapun saja yang pegang roti. Ini bahayanya. Oleh sebab itu mari kita mulai sekarang berkorban. Kira-kira pidato saya berhasil nggak kira-kira ya? Berhasil nggak kira-kira? Tunggu besok pagi. Kalau Kiai Murni lapor, alhamdulillah Kiai. Begitu dibuka tromol, tidak ada duit 2.000-an satu pun saja. Baru syukuran makmun berhasil. Tapi kalau besok pagi
masih numpuk duit 2000-an, syukuran makmun, gagal. Saya tidak mau jadi orang gagal. Tolong hargai agamanya, hormati agamanya, paling tidak 10.000 lah. Saudara setiap Jumat mesti mendengar, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, bahwa hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita hormati hari Jumat. Seluruh orang Cinere yang merokok hari Jumat berhenti merokok. Berhenti merokok hari Jumat. Hormati hari Jumat. Berhenti merokok. Uang rokoknya masukkan ke masjid. Tidak mengambil kekayaannya yang di bank. Berhenti merokok. Harga rokok 25.000. Alangkah jayanya Islam ini. Mari kita mandiri, hidupkan Islam dengan pengorbanan. Apalagi ibu-ibu, Bu, yang umurnya sudah 55, Bu, 60 tahun, ngapain sih pakai gelang emas? Nambah cantik juga enggak. Apalagi Bu, ya mudah-mudahan panjang umur ya. Lalu ditakdirkan istrinya mati duluan. Mbak, suaminya masih umur 60 tahun, Mbak. Ternyata kawin lagi. Begitu dibuka lemarinya, kalung ibu dikasihkan sama istri mudanya. Gelang ibu dikasih sama istri mudanya. Apa ibu di kuburan tidak gigit jari? Lah kurang apa saya menjelaskan ini? Akan ibu kasih masjid, kasih pesantren, kasih anak yatim. Masya Allah. Yang muda-muda masih 45 ke 50 ke bawah sudah pakai lagi gelang emasnya dulu. Tapi nanti umur 55, 60 copot gelang emasnya. Kasih orang. Nah, iya. Kita gerakan. Alhamdulillah Bu, wa binikmati rabbika fahaddis. Saya bangun 3 pondok pesantren di Jagakarsa, kemudian di Depok, kemudian di Luiliang sana. Alhamdulillah Bu, tidak ada bantuan pemerintah 1 rupiah pun. Saya bangun miliaran, barangkali sudah lebih 100 M. Persilakan datang ke pondok saya bangunannya. Ini fabini mati robbi hadis. Allah yang ngasih rezeki dengan kerja keras, membangkitkan semangat umat supaya mau berkorban. Tinggal pilih orang Cinere mau berkorban atau mau jadi korban. Catat ini. Kalau tidak mau berkorban, siap-siap untuk jadi korban. Ketika ibu sholat subuh, baca kunut, subhana rabb, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait. Pernah ibu terpikir, apakah anak saya masih kunut seperti saya? Ketika bapak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pernahkah bapak terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Apakah anak cucu saya sujud seperti saya? Pikirkan hari ini. Apalagi sekarang sedang terjadi perang peradaban yang tidak saudara sadari bahwa kita sedang berada dalam keadaan perang tanpa senjata, namanya perang peradaban yang akan menghilangkan peradaban kita, minimal meredupkan peradaban kita.
Mengapa saya katakan terjadi perang peradaban? Semua peradaban-peradaban barat masuk ke Indonesia. Yang namanya era globalisasi ini termasuk di dalamnya perang peradaban. Bercampurnya antar bangsa sedunia, ini perang peradaban. Nanti Bapak akan terasa duduk di Cengkareng 24 jam. Turun pesawat, katakan Lufthansa Airline, buka pintu, keluar orang Jerman dengan pakaian Jermannya, dengan peradaban Jermannya. Sebentar lagi turun lagi pesawat KLM, buka pintu, keluar Belanda dengan budaya dia, dengan peradaban dia, dengan telanjangnya dia, masuk ke Indonesia. Sebentar lagi turun British Airlines, buka pintu, keluar orang Inggris dengan peradaban dia, bangga Indonesia bawa peradaban dia yang tidak mungkin kita halang-halangi, hak dia. Turun lagi pesawat Qantas Airlines, buka pintu, keluar Australia, dan seterusnya, dan sudah 24 jam. Seluruh bangsa di dunia masuk ke Jakarta, mereka membawa peradabannya mereka. Pakaiannya hampir-hampir telanjang, pergaulannya bebas. Ini akan mempengaruhi apakah nanti pemuda-pemuda Ceneret 40 tahun yang akan datang perbuatannya tidak beda dengan pemuda-pemuda Amerika. Perbuatan akan sama dengan pemuda-pemuda Eropa. Peradaban Islam hilang karena kita kalah perang dalam perang peradaban sekarang ini. Dan ini harus disadari oleh kita sekarang ini. Perang peradaban sedang terjadi sekarang tanpa senjata, tapi lebih dahsyat daripada perang senjata. Hai Amerika, persilakan kau bunuh ribuan bangsa Afghanistan, tapi peradaban Islam di Afghanistan tumbuh. Persilakan Amerika kau bunuh ribuan rakyat di Irak, perang senjata, tapi peradaban Irak Islamnya tidak hilang. Tapi perang peradaban yang tanpa senjata, tahu-tahu peradaban kita hilang. Contoh berapa banyaknya anak-anak perempuan kita, salah-salah anaknya ustadz, sudah dewasa, pakai celana pendek, jalan di jalan raya, pakai kaos kotang, dadanya terbuka semuanya, sudah tidak punya malu. Ini namanya kalah perang. Perang peradaban kita kalah karena kita sudah ditukar dengan peradaban mereka. Oleh sebab itu, dalam perang peradaban ini, mari kita pertahankan dengan apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Isra Mi'raj hidupkan, Maulid hidupkan, Nuzulul Quran hidupkan. Perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Insya Allah peradaban Islam tidak akan redup. Nah, inilah yang saya katakan, mari berkorban untuk anak cucu kita. Maaf Pak Dokter, saya belum pidato ini, baru muqaddimah. Loh, saya kan diundang Isra Mi'raj kan belum bicara Isra Mi'raj saya ini, baru muqaddimah ini saya pidato ini dengan bermuqaddimah korban. Pidato belum Bu? Terus apa tidak? Terus apa tidak? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Lah inilah murid akhir zaman ini. Bu, kalau ibu ditanya orang jangan langsung menjawab Bu. Tanya dulu, yang nanya itu siapa gitu loh. Kalau yang nanya tukang sapu, terus apa tidak? Terus. Nah, nggak apa-apa. Kalau yang nanya kiai Bu, hati-hati jawabannya. Kalau ditanya terus apa tidak, terserah Pak Kiai. Ya, gitu Bu. Terus apa tidak?
kacau. Mau bilang terus nyuruh-nyuruh kiai, mau bilang terserah takut berhenti, kan cuma itu persoalan. Nah, inilah peringatan Isra Mi'raj, suatu peristiwa yang tidak terjadi kepada siapapun saja, hanya pada Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngaku pernah mi'raj ke langit, bohong, tidak usah dipercaya. Walaupun berbentuk kiai surbanan lalu cerita pernah mi'raj ke langit, bohong. Hanya satu peristiwa ini. Maka peristiwa ini Allah mulai dengan kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi abdihi. Kata-kata tasbih itu biasanya diucapkan orang untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Di sini Allah memulai peristiwa ini, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Maka Isra Mi'raj jangan diukur dengan akal manusia. Kalau diukur dengan akal manusia tidak sampai. Sedangkan Amerika mau pergi ke bulan saja persiapannya minimal 3 tahun sampai 5 tahun. Itu persiapannya. Persiapan oksigennya dan lain-lainnya. Bagaimana Rasulullah bisa naik ke langit? Jangan diukur Isra Mi'raj, jangan diukur dengan otak manusia. Isra Mi'raj ini ukurannya kekuasaan Allah. Kalau itu kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj kecil. Kalau diukur dengan otak manusia, luar biasa. Mari kita ukur dengan kekuasaan Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengatur langit dan bumi. Sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam, semuanya on time. Suatu hal yang menakjubkan, tidak pernah keliru. Apa pernah orang Cenere satu ketika puasa Ramadan, jam 5:30 dipersiapkan minuman dan makanannya untuk berbuka. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit, wahai umat Islam di Cenere, berhubung di langit ada kerusakan teknis, maka matahari diundur 2 jam lagi. Pernah terjadi? Pernah terjadi? Ini kekuasaan Allah. Kalau besok subuh dikatakan jam 4:30, jam 4:30 persis subuh, tidak pernah tertunda. Tapi kalau yang diatur manusia, subhanallah, duduk di Cengkareng itu, lapangan terbang itu, barangkali satu hari 5-6 kali minta maaf, mohon maaf, penerbangan ke Surabaya dengan nomor pagi sekian ditunda. Belum lagi yang pesawat yang lain, karena yang ngatur manusia. Padahal udara longgar dan pekerjaan rutin masih keliru. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur sekian miliar bintang di langit, sudah sekian miliar tahun, subhanallah, tidak pernah terjadi tabrakan. Semuanya tepat jalannya, tempatnya masing-masing, bulan pada jalannya, bintang ini pada jalannya, sekian miliar, tidak pernah terjadi tabrakan. Subhanallah, itulah yang memberangkatkan Nabi Muhammad. Nah, kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj kecil.
Saudara kalau ingin tahu keagungan Allah, lihat ciptaannya. Saudara berkata Jepang itu hebat ketika sudah melihat Toyota, lihat Mazda. Saudara berkata bahwa Jerman itu hebat ketika sudah melihat Mercedesnya, melihat BMW-nya. Sudah berkata Amerika itu hebat ketika sudah melihat pesawat terbangnya yang dibikin oleh Amerika, yang terbang dari Jakarta ke Jeddah dalam tempo 10 jam, yang dibawa manusia 500 orang, 500 koper, 500 tentengan, belum sekian ton bahan bakar. Hebat Amerika. Kata buatan. Kita akan tahu keagungan Allah, lihat buatannya. Baru tahu keagungan Allah, lihat buatannya. Baik tadi yang secara besar, jagat raya, sampai yang sekecil-kecilnya. Allah ciptakan semut yang kecil sekali, berjalan, dia makan, dia buang air. Bagaimana ya pencernakannya? Ketika dia makan dicerna, semut. Dan dia tahu musim kemarau dia pasti mengumpulkan makanan, letakkan di gudangnya. Nanti musim hujan saya nggak bisa keluar. Siapa yang ngajarin? Dan hidung semut itu lebih hebat daripada radar yang dibikin oleh Amerika Serikat itu. Padahal hidung kita lebih gede. Di mana hidung semut? Tapi tajam. Letakkan ibu makanan yang manis. Keramiknya bersih. Tidak ada semut. Tinggalkan nanti 2-3 jam. Semut datang. Kok bisa tahu? Hidungnya, radarnya itu kepada gula oleh Allah ditajamkan makanannya. Sehingga dia tahu mana gula ini. Diikuti dengan radarnya sampai ketemu. Subhanallah, Maha Agung Engkau ya Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, apa kamu tidak melihat keagungan Allah? Yang namanya perut, Bu, subhanallah, ini termasuk pabrik vitamin yang serba otomatis. Pemerintah bikin pabrik vitamin di Bandung, di Tangerang, gedungnya gede, mesinnya gede, dan yang akan masukkan pabrik harus diseleksi. Tapi saudara punya pabrik yang alatnya cuma usus, babat. Saudara tidak usah periksa telur itu mengandung vitamin apa, nggak perlu. Daging ini mengandung vitamin apa, tidak perlu. Asal dihalalkan oleh Allah, makan. Subhanallah. Masuk ke perut, dicerna jadi vitamin. Semua vitamin diciptakan oleh perut, produksinya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Dengan penggunaannya, setelah berhasil memproduksi vitamin, langsung didistribusikan melalui darah. Limpah pabriknya keluar tiap pagi. Ibu buang air kecil, bapak buang air besar. Itu sebenarnya limbah pabrik yang dikeluarkan, limbah pabrik itu. Sadar atau tidak sadar? Subhanallah, Maha Agung Engkau ya Allah menciptakan perut ini. Tidak pakai mesin, tidak pakai aliran listrik. Allah ciptakan air empedu, Allah ciptakan air liur. Itu semua bahan kimianya yang akan memproduksi vitamin. Dan ada yang diproduksi lagi oleh perut yang tidak bisa diproduksi oleh teknologi manapun saja, yang namanya sperma. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, apa kau tidak melihat keagungan Allah? Sperma yang menjijikkan itu, jadi manusia, jadi otak, jadi mata, jadi telinga. Subhanallah, penciptanya. Baru kita subhanallah, Maha Agung Allah.
Kalau kita melihat pada ciptaan Allah ini. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Nanti kata Allah, akan saya perlihatkan persi kafir-kafir ini tentang keagungan Allah, sehingga si kafir-kafir ini nanti akan berkata bahwa Quran itu bukan dari Muhammad, pasti dari Allah. Nanti kata Allah, nanti kata Allah akan kami perlihatkan pada mereka. Dan ternyata sekarang terjadi ini semuanya. Seorang ahli kandungan di Amerika Serikat bernama Profesor Dr. Keith Elmore, begitu dia membaca ayat thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnan 'alaqata mudghah fa khalaqna mudghata idhama fa kasawna idhama lahma thumma ansanu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Quran menjelaskan tentang sperma yang berproses di perut ibu, sekian minggu jadi segumpal darah, sekian minggu jadi segumpal daging, setelah 4 bulan tumbuh tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Setelah 4 bulan, sperma yang tadi menjijikkan sudah berupa makhluk manusia. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, lahirlah jadi kita. Subhanallah. Subhanallah, maha agung Allah penciptanya. Profesor Dr. Keith Elmore ini yakin ini bukan ilmunya Nabi Muhammad. Nabi bukan dokter, bukan ahli kandungan. Kok bisa tahu proses ini persis seperti ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh dokter pada saat ini? Tidak ada bedanya prosesnya. Akhirnya Profesor Keith Elmore menyatakan, ini Quran pasti bukan dari Muhammad, pasti dari penciptanya. Tidak mungkin Nabi Muhammad tahu proses sperma dalam perut. Dia bukan ahli kandungan, kok bisa tahu? Yakinlah dia kalau Quran itu dari Allah. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Firman Allah 1400 tahun lalu terjadi sekarang. Ini mukjizatnya Allah, Quran. Seorang Profesor Dr. Tahasin yang ahli syaraf, ketika dia membaca Al-Quran, kullama najudat juluduhum baddalnahum juludan wairaha liyadukul adab. Tatkala kulit manusia habis terbakar, Allah ganti dengan kulit yang baru. Mengapa? Supaya merasakan api neraka ini. Kok Nabi bisa tahu kalau letaknya saraf itu di kulit? Kok tahu Nabi kalau saraf itu di kulit? Sehingga kalau kulitnya terbakar berarti saraf sudah habis. Api neraka nggak panas. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Bu, api itu nggak panas Bu. Saya buktikan. Tolong, yang rambutnya panjang duduk di samping saya. Bapak yang punya korek, ambil koreknya. Saya pegang pangkal rambutnya ibu, saya bakar ujungnya, berkobar api. Ibu tidak panas, tidak merasa panas. Api berkobar, baru merasa panas kalau api menyentuh kulitnya kepala ini. Subhanallah. Apa pernah Bapak gunting rambut jerit-jerit? Padahal rambutnya digunting itu karena tidak ada saraf. Pernah Bapak jerit-jerit karena kukunya dipotong? Tidak, karena tidak ada saraf. Loh, kok Quran menjelaskan bahwa saraf itu di kulit? Pasti Nabi Muhammad kagak tahu. Pasti Nabi Muhammad kagak tahu kalau saraf itu di kulit. Taunya dikasih tahu. Maka dia yakin bahwa Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Quran ini pasti dari Allah. Kalau tidak dari Allah tidak mungkin ini.
Ini. Jadi kalau ingin tahu keagungan Allah, lihat buatannya itu. Subhanallah. Burung merpati tidak pernah keliru kepada istrinya itu. Biar istrinya diaduk oleh pemain judi, dipegang gini semua, deret perempuan, dilepas laki-lakinya jarak jauh, dia terbang ke atas, tahu itu istri saya, mesti hinggapnya itu kepada istrinya, tidak ada merpati bentrokan. Tahu, oh itu istri saya itu. Jangan kayak saudara, pura-pura tidak tahu. Pura-pura keliru. Kepada istri orang. Subhanallah. Kalau saudara pikirkan semua ciptaan Allah, hanya saudara penuh dengan subhanallah. Itu ciptaan Allah. Setiap ciptaannya ada kelebihannya. Allah ciptakan bunglon ke daun, warnanya hijau, turun ke tanah jadi coklat. Kemana hijaunya tadi? Bagaimana kimianya ketika terjadi perubahan warna itu? Itu ciptaan Allah. Sampai ikan cumi-cumi yang sudah makan dikasih cairan hitam untuk bela diri. Ketika cumi-cumi dikejar oleh mangsanya mau diterkam, dia keluarkan warna hitamnya, gelaplah laut, kabur dia, mangsanya tidak bisa mencari. Subhanallah, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ceritakan ini keagungan Allah, kekuasaan Allah, kembali ke Isra Mi'raj. Ukurannya bukan akal manusia, ukurannya kekuasaan Allah. Ini kekuasaan Allah, dan ini pekerjaan bukan pekerjaan Nabi Muhammad. Isra Mi'raj bukan pekerjaan Nabi Muhammad. Isra Mi'raj langsung pekerjaan Allah langsung. Alasan apa tuh tidak percaya? Kalau saudara percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, hanya memindahkan Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis ke langit ketujuh sebelum habis malam, tidak sampai 1 malam. Siapa yang melaksanakan? Penciptanya. Nah, gitu loh, Pak. Ya, kalau mau ngambil hukum kias tidak terlalu sulit. Saudara punya jam saudara dari jam 1 kembali ke jam 1 pasti 12 jam, tidak mungkin kurang. Tapi kalau sudah tarik pakunya saudara puter jam 1 kembali jam 1, mungkin cuma 5 detik selesai. Mengapa? Diputer oleh yang punya. Ini contoh sederhana. Jadi Nabi Muhammad itu tidak berangkat sendiri, tidak berjalan sendiri. Allah yang memberangkatkan. Kalau Allah yang memberangkatkan yang Maha Kuasa, Isra Mi'raj kecil bagi Allah. Kecil bagi Allah dibanding dengan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Nah, ini saya tanam keyakinan subhanalladzi asra. Asro itu artinya pergi pada waktu malam. Bi'abdihi, dengan hambanya, bukan rohnya yang Isra Mi'raj. Bi'abdihi, dengan jasadnya. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj cuma rohnya, tidak usah Rasulullah, Sukron Makmun pun bisa. Saya tidur di Jagakarsa, setelah itu saya naik taksi ke lapangan terbang. Di lapangan terbang saya check in. Setelah itu saya naik Saudi Airline. Tidak terasa mimpi ketika itu saya. Terasa benar-benar. Turun di Jeddah saya naik taksi. Langsung ke hotel. Di hotel saya mandi-mandi. Setelah itu saya berpakaian ihram. Sudah kembali dipakai kembali ihramnya. Saya turun ke Mekah. Tawaf. Tawaf 1 kali, 2 kali, 3 kali, kaget. Tiba-tiba saya di atas tempat tidur di Jagakarsa. Apa namanya? Kalau mimpi nggak usah ditulis di Quran, ngapain nulis mimpi? Tiap orang bisa mimpi. Ini saya yakinkan. Kalau mimpi
Ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab sampai detik ini. Nggak tahu Pak Dokter bisa menjawab. Pertanyaannya, mimpi itu perlu waktu apa tidak? Mimpi itu perlu waktu apa tidak? Saya tadi naik taksi dari Jakarta ke lapangan terbang. Lapangan terbang saya check in. Lah saya tunggu, saya naik pesawat. Naik tangga saya terasa naik tangga. Duduk di pesawat duduk saya. Landing. Sampai di Jeddah saya naik taksi. Naik taksi masuk hotel. Hotel tawaf. Tiba-tiba kaget, tahu-tahu saya di tempat tidur. Perlu waktu apa tidak? Siapa yang bisa menjawab? Saya nggak bisa menjawab. Apa mimpi itu sekaligus? Kalau begitu kan perlu menit itu. Begitu mimpi sedang enak-enaknya makan enak, dibangunkan kawannya. Marah. Kurang ajar lu, saya sedang enak-enak makan. Sudah mau saya tidur lagi, mau saya sambung. Enggak nyambung, akhirnya dikejar maling, dia ketakutan. Itu namanya mimpi. Jangan dianggap Rasulullah itu mimpi. Kalau mimpi untuk apa Allah nulis dalam Al-Quran? Ditulis ini karena bukan mimpi. Subhanallah asra bi abdihi, dengan hambanya lailan. Di sini kalau yang ngaji ilmu nahunya, lailan sebagian malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna. Mengapa dikatakan Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah? Karena kebanyakan para nabi dibangkitkan oleh Allah dari sekitar Baitul Maqdis ini. Linuriyahu, untuk apa Allah membikin Isra Mi'raj? Jawab dengan ayat itu, jangan jawab ngarang. Di situ sudah jelas, linuriyahu min ayatina. Kata Allah, saya ingin memperlihatkan kepada hamba saya ini sebagian kecil kekuasaan saya. Mengapa Allah memperlihatkan itu? Karena waktu tahun itu disebut Amul Huzni, tahun berduka cita. Mengapa dikatakan tahun berduka cita? Istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha yang paling setia dan mengorbankan semua hartanya untuk Islam, meninggal dunia. Siapa yang tidak sedih? Meninggal lagi pamannya Abu Thalib yang banyak membela Rasulullah terhadap orang-orang kafir yang menyakiti Rasulullah. Ada seru sekarang ini Pak, aneh. Hilangkan kata-kata kafir dari bumi Indonesia karena sudah menjadi kebangsaan. Ini saya pikir orang ini sadar enggak, kata saya. Kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Kata-kata kafir tidak akan hilang dari Indonesia ini selama Quran dibaca oleh umat Islam. Ya ayyuhalladzina kafaru innalladzina kafaru alladzina yakfuru. Mungkin ratusan kata-kata kafir di Quran itu mau dihilangkan. Kalau kau menghilangkan kata-kata kafir, berarti kau berkata Quran ini sudah tidak sesuai, karena Quran masih menyebut kata-kata kafir. Dan kafir itu bukan penghinaan. Allah kasih nama kepada siapa? Kepada orang-orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak tembus ke dalam hatinya, karena mereka tutup hatinya. Orang yang menutup hatinya itu namanya kafir, bukan penghinaan. Nama, kalau monyet disebut monyet menghina? Ya tidak. Kebo disebut kebo, bukan penghinaan nama itu. Kecuali kalau saudara kayak kebo, baru penghinaan. Kau kayak monyet, baru penghinaan.
Kalau monyet disebut monyet, ya memang monyet. Orang kafir itu menutup hatinya. Kita berdoa, banyak arti kata-kata kafir itu. Ada yang ingkar, ada yang menutup. Allahumma kafir anna sayyiatina. Ya Allah, tutuplah dosa-dosa kami ini. Artinya ampuni. Jadi kata-kata kafir bukan penghinaan. Allah kasih nama kepada makhluknya yang menutup hatinya karena iman tidak bisa tembus, karena hatinya ditutup, ingkar, namanya kau kafir. Kalau yang beriman namanya mukmin karena beriman. Bukan penghinaan itu. Lalu disuruh kafir, disuruh hilangkan dari Indonesia. Saya tantang, jangankan yang ngomong satu profesor, 100 profesor, selama Quran dibaca di masjid-masjid, kata-kata kafir tidak akan ada, tidak akan hilang. Pasti. Bukan penghinaan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah dari perkataan si kafir-kafir ini yang tidak beriman kepada Allah. Maha suci Allah. Bukan marah, saya tegaskan. Bagaimana menghilangkan kafir? Al-Quran, ya ayyuhal kafirun, dirubah ya ayyuhan non muslim. Ya, persilakan. Bagaimana akan hilang? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab ya ayyuhal kafirun. Subhanallah, masih banyak lagi. Nah, disinilah Allah, Rasulullah yang sedang sedih dengan kematian istrinya dan pamannya, seolah-olah di belakangmu bukan Khadijah, di belakangmu bukan Abu Thalib. Itu secara syariatnya saja. Di belakangmu Muhammad, saya perlihatkan kepadamu kekuasaan saya. Tidak usah sedih dengan meninggalnya istrinya, tidak usah sedih dengan meninggalnya pamannya. Saya perlihatkan malam ini pada kekuasaan saya untuk menyambah mantapnya bahwa di belakang Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar perkataan-perkataan si kafir-kafir ini yang tidak percaya pada Isra Mi'raj. Alim, Allah mengetahui siapa yang murtad karena Isra Mi'raj ini. Nah, lalu mari kita telaah, kita kaji terperinci. Saya baca kitab namanya kitab Dardir. Kitab Dardir ini isinya khusus Isra Mi'raj, berdasarkan hadis-hadis yang diperoleh oleh pengarangnya. Sebelum Rasulullah diberangkatkan, Rasulullah dibelah dadanya. Dalam kitab diisi iman, diisi takwa, diisi tabah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah kita itu imannya lemah? Tidak. Apakah hati Rasulullah kotor? Tidak. Hati Rasulullah bersih, imannya teguh. Mengapa? Oleh malaikat Jibril dibelah dadanya untuk dijadikan pelajaran kepada orang Cenere. Hai orang Cenere, lihat nabimu sebelum mengadakan perjalanan jauh yang mungkin banyak godaan-godaan, supaya selamat dalam perjalanan, bersihkan hatinya, kuatkan imannya. Ini untuk kejadian untuk kita, supaya kita mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Barangkali tidak terlalu berbeda dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Mana yang dibangun dulunya? Maka mestinya kontraktor-kontraktor itu sebelum bangun jembatan, sebelum bangun gedung, bangun dulu jiwanya. Saya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga tidak makan semen, tidak makan besi, tidak makan batu, tidak makan pasir.
Manusia itu buas Pak Dokter. Pasir-pasir dimakan. Perlu pasir cuman 10 truk, tulis 20 truk. Perlu besi sekian ton, tulis sekian ton. Mengapa? Karena jiwanya tidak dibangun. Jiwanya dulu bangun,